Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan tampanku bab 11. Nick mengerutkan keningnya. Kenapa seperti itu? Tanyanya heran. Bos kan tahu sendiri, wanita akan mudah ditaklukkan jika sudah diambil kesuciannya, apalagi jika sampai hamil. Sahut Joe. Ia sengaja ingin Nick berhubungan lebih jauh dengan Ima, supaya Nick bisa melupakan Amber yang sudah seperti parasit bagi bosnya itu. Sembarangan sekali kamu bicara. Mana mungkin aku menghamilinya? Amber bisa marah jika tahu dia hamil, ucap Nick. Ia sudah seperti suami takut istri. Tapi kan saat ini Nyonya Ima sudah menjadi istri bos. Tidak ada salahnya jika beliau mengandung anak Anda. Dan bos pun tidak butuh izin dari Amber, ucap Joe. Nick melamun. Ia pun mulai terpengaruh dengan ucapan Joe. Apa harus sampai seperti itu? Batin Nick. Tapi aku aja belum tahu sejauh mana dia mengetahui rahasiaku, ucap Nick. Namun ia sangat yakin tempo hari Ima mendengar ucapan mereka. Justru karena itu, lebih mudah dikendalikan, lebih mudah pula mengetahui hal itu, ucap Joe. Sudahlah, jangan bahas itu dulu. Tidak mudah melakukan hal seperti itu dengan orang yang tidak aku cintai. Apalagi tubuhnya tak seseksi Amber. Mana mungkin aku bergairah dengannya, cibir Nick. Memangnya bos sudah melihat tubuh Nyonya? Tanya Joe. Nick pun terkesiap. Ia memang belum pernah melihat tubuh Ima secara langsung. Tanpa perlu melihatnya pun sudah dapat ditebak. Jika tubuhnya seksi, mana mungkin dia menutupinya seperti itu? Itu pasti karena dia malu, tuduh Nick. Jangan salah bos, Nyonya kan ustazah. Beliau pasti melakukan hal itu karena kewajiban. Belum tentu tubuh yang tertutup itu tidak seksi. Bagaimana jika ternyata justru lebih seksi dari Amber? Tanya Joe. Itu mustahil, ucap Nick yakin. Ia lupa tadi pagi saja dirinya sudah tergoda oleh bibir seksi Ima. Nick baru saja pulang. Ia sangat lelah dan ingin mandi. Nick pun tidak mencari istrinya karena ia memang tidak peduli pada Ima. Ceklek. Saat Nick masuk ke kamar, ia tidak melihat ada Ima di sana. Sehingga ia pikir Ima sedang berada di luar. Ia pun melepaskan jas dan jam tangannya. Sedangkan Ima yang baru saja selesai mandi itu keluar dari kamar mandi yang terhubung dengan walk-in closet. Sehingga Nick tidak menyadari hal itu. Sebab pintu kamar mandinya terbuat dari kaca yang hanya merupakan sekat tanpa kunci. Ima sendiri tidak sadar, Nick sudah pulang. Sehingga ia santai saja mengeringkan tubuh menggunakan handuk di ruang walk-in closet. Nick mengambil tab untuk mengecek email, lalu menaruh tab itu di tab holder yang ada di atas meja. Sambil membaca email, ia pun melepaskan pakaiannya satu persatu, hingga menyiksakan boser saja. Kemudian ia memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Lalu Nick berjalan menuju kamar mandi yang berada di ujung walk-in closet kamarnya, sambil menenteng pakaian tersebut. Dek. Nick sangat terkejut kala melihat Ima sedang mengeringkan tubuhnya di sana. Jantungnya berdesir saat melihat tubuh Ima begitu seksi. Posisi Ima sedang memunggunginya, sehingga ia tidak sadar sedang ditatap oleh Nick. Ia pun santai saja mengelap seluruh bagian tubuhnya di hadapan Nick. Gluk-gluk. Semakin lama tubuh Nick semakin menegang. Keseksian tubuh Ima jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan Amber pun tidak ada apa-apanya. Sebab tubuh yang seperti gitar Spanyol itu terlihat begitu kencang dan padat. Bumper depan dan belakangnya pun memiliki ukuran sesuai dengan kesukaan Nick.
membuat otak liar Nick memaksanya untuk melewati batas. Apalagi ketika Ima mengelap bagian bokong dan pangkal pahanya. Tubuh Nick terasa seperti terbakar. Bumper istrinya itu membuat Nick ingin menepuknya. Punggungnya pun terlihat begitu putih dan mulus. Sebab rambut Ima sedang digulung ke atas. Ternyata tubuhnya sangat seksi. Kenapa aku baru tahu sekarang? Batin Nick. Tanpa sadar, pakaian yang sedang ia tenteng itu terlepas dari genggamannya. Boxer Nick pun terasa semakin menyempit, sehingga akal sehat Nick semakin hilang. Dia istriku. Jadi tidak ada salahnya jika aku melakukan hal itu. Lagi pula dia pun tidak mungkin marah karena aku suaminya kan? Gumam Nick dalam hati. Tanpa mengeluarkan suara, Nick berjalan ke arah Ima. Mereka sama-sama terkejut saat Ima menoleh sambil mengelap dadanya, hingga terlihat menyembul. Astagfirullah, ucap Ima. Sontak ia langsung melilitkan handuk di tubuhnya karena terkejut melihat Nick sudah ada di hadapannya hanya dengan menggunakan boxer. Tenggorokan Nick terlihat bergerak, seperti orang yang sedang menelan saliva. Kamu baru habis mandi? Tanya Nick basa-basi. Entah mengapa ia salah tingkah, padahal ini bukan kali pertama Nick melihat wanita tanpa busana seperti itu. Iya mas. Mas sudah pulang? Aku gak dengar suaranya. Kirain belum pulang. Sahut Ima salah tingkah. Ia sangat malu berada di momen seperti ini. Meski sudah menikah, tetapi mereka belum pernah melakukan malam pertama. Sehingga rasanya kurang pas jika Nick langsung melihat tubuhnya dalam kondisi seperti itu. Iya, tadi mau mandi. Aku pikir kamu gak ada di kamar, ucap Nick. Ya udah mas mandi aja, aku mau pakai baju dulu. Ucap Ima kemudian ia berlalu menuju ke arah lemari. Ia bahkan tak berani menoleh ke arah Nick karena tubuh pria itu begitu atletis. Namun saat Ima melangkah, tangan Nick langsung melingkar di perutnya. Kemudian pria itu menarik Ima dan mendekapnya dari belakang. Kita belum melakukan malam pertama, bisik Nick. Jantung Ima terasa hampir lepas kala mendengar suaminya mengatakan hal seperti itu. Ia pun tak berani menolak, karena sudah tahu melayani adalah kewajibannya. Tanpa menunggu jawaban Ima, Nick langsung mengecup bahu istrinya tersebut. Kemudian ia melumati bahu itu dan menyusurinya hingga ke leher. Ima pun menggeliat dibuatnya. Nick membuat tubuh Ima terasa seperti tersengat listrik. Sehingga Ima tidak dapat menahannya dan tidak bisa diam karena sensasi yang diberikan oleh suaminya itu. Nick semakin mendekap Ima agar wanita itu tidak menghindar. Sehingga Ima dapat merasakan sesuatu yang keras menyentuh bokongnya. Nyalinya pun sempat menciut karena khawatir akan pengalaman pertamanya nanti. Set. Nick menarik handuk yang sejak tadi Ima pegangi. Handuk tersebut pun luruh sehingga memalu dibuatnya. Mas, lirihnya. Aku suamimu, tidak usah malu. Bisik Nick sambil mengecupi telinga Ima. Napasnya terasa begitu hangat. Ima sadar, seharusnya Nick tidak langsung menyerangnya seperti itu. Namun dalam momen seperti ini, ia sudah tidak sempat untuk menasihati suaminya. Perlahan Nick menarik dagu Ima agar menoleh ke belakang. Kemudian ia mencumbu bibir itu kembali dengan begitu mesranya. Akhirnya sore itu Nick pun melanggar janjinya. Ia mengambil haknya sebagai suami. Bahkan Nick yang awalnya berniat untuk tidak menghamili Ima pun tak mampu mengendalikan dirinya. Sehingga ia melakukan pelepasan di dalam. Sebab Nick tidak ingin menyiapkan kenikmatan yang luar biasa itu. Ia dapat melihat ada noda merah di spray yang berwarna putih itu. Bahkan spray tersebut terlihat basah. Hingga ia yakin tempat tidurnya pun akan basah. Terima kasih, ucap Nick sambil mengusap kepala Ima. Kemudian ia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju ke kamar mandi sambil tersenyum. Wajahnya terlihat sangat puas. Seandainya aku tahu lebih awal, pasti semalam aku sudah melakukannya. Batin Nick. Ia tidak dapat menghentikan senyumannya.
Menikahi Ima sudah seperti mendapatkan jackpot baginya. Mungkin saat ini tujuan Nick yang awalnya hanya ingin menaklukkan Ima pun berubah. Nick memejamkan mata kala air shower mengalir dari atas kepalanya. Ia merasakan tubuhnya begitu rileks dan semua bebannya seolah terangkat. Kenapa kamu bisa membuatku seperti ini? Gumam Nick. Ia sebal karena Ima telah membuatnya mabuk kepayang. Entah ia masih ingin menaklukkan Ima atau justru saat ini dirinya yang telah ditaklukkan oleh ustazah itu. Saat sedang mandi, Nick membayangkan bagaimana bentuk tubuh istrinya itu. Mengapa semuanya bisa begitu ideal? Tidak mungkin kan jika dia melakukan operasi? Gumam Nick. Bibirnya, matanya, pinggul bahkan semua bumpernya membuatku menginginkannya lagi. Ucap Nick. Ia sudah seperti orang gila. Nick pun lupa apa yang Joe katakan. Padahal tadi pagi ia menolak dan tidak mau percaya ucapan asistennya itu. Seandainya Joe tahu, entah ia akan senang atau khawatir karena bosnya ini sudah seperti orang gila. Aku tidak boleh melepaskannya. Dia terlalu sempurna untuk dilepaskan. Gumam Nick. Bersambung.